Oke, kali ini kita lanjutkan. Jadi ini aku sudah nyiapin beberapa data sih. Nah, kita akan menjawab UAS KAI Genap 2020-2021 nomor 3. Jadi soal 3A ini berkaitan dengan FTIR. FTIR atau Fourier Transform Infrared akan dipakai untuk analisis sampel padat yang diduga glifosat. I want to highlight this point. Analisis sampel padat. Nah, sampel padat diduga glifosat. Jelaskan cara preparasi sampel yang diduga glifosat agar siap dianalisis menggunakan FTIR. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa sampel itu benar-benar glifosat? Jadi sebagai FYI dikit ya gitu ya. Ini adalah senyawa glifosat ya. Ini senyawa glifosat, ada asam karboksilat, ada apa ini namanya? Amina, terus ada hidroksi yang terikat pada fosfor. Nah, kita akan menentukan apakah ada glifosat dalam suatu sampel ya, dalam suatu sampel. Walaupun sebenarnya in reality kalau kita cek ya, itu sebenarnya glifosat itu tidak bisa dicek pada spektrum infrared ya, glifosat. Ya, kita ngikutin apa kata soal aja lah gitu. Ini bukti konkretnya dia sebenarnya nggak bisa pakai infrared. Belum ada datanya, bukan nggak bisa. Belum ada datanya. Nah, oke. Ini buat semacam intermezzo aja ya, biar nggak pusing. Nah, jadi kita akan menjawab dua macam pertanyaan ya. Yang pertama adalah preparasi sampel glifosat, dalam hal ini sampel padat. Nah, gimana preparasinya? Preparasinya kuncinya di sini. Kita nggak lihat sampelnya apa sebenarnya ya. Berhubung ini bukan sampel liquid, jadi treatmentnya itu nggak terlalu sulit gitu ya. Karena ini sampel padat, maka preparasinya ada 3 macam ya. Ada 3 metode. Ada metode thin film. Nah, metode kayak gini tuh gimana? Jadi nanti sampel dalam bentuk lembaran tipis dan siap dianalisis. Ini kalau memang sampelnya bisa diambil dalam bentuk lembaran tipis gitu ya. Kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa, kita pakai second method, yaitu metode pellet KBR. Nah, metode pellet KBR. Nah, jadi kalau pellet KBR ini itu kayak gimana? Ada prosedurnya. Jadi nanti sampel dalam bentuk bubuk dicampur dengan serbuk KBR ya. Serbuk KBR dan dipres. Oh ya, ini pakai ball mill ya. Ball mill. Jadi kayak semacam penghalus gitu. Dan di pressure atau ditekan ya. Di pressure. Nah, di pressure nanti hasilnya apa? Nanti hasilnya akan berupa pellet. Sehingga terbentuk pellet. Nah, why? Kenapa kok pakai KBR? Jadi KBR itu adalah senyawa yang IR transparent ya. Jadi KBR itu adalah senyawa yang IR transparent sehingga nanti KBR itu tidak akan mengganggu ya. Jadi KBR tidak mengganggu pembacaan ya. Nah, nanti KBR itu salah satu sarana yang bisa membantu pembentukan ini tadi gitu loh. Nah, dipilih ini biar karena KBR itu nggak mengganggu pembacaan karena dia IR transparent. Kemudian metode ketiga itu metode yang namanya Nujolmul. Kalau yang Nujolmul ini berarti Nujolmul itu parafin ya. Jadi sampel dicampur dengan nujol dan dipres
di antara dua plat KBR sehingga berbentuk lembaran tipis ya, atau film tipis sehingga berbentuk film tipis. Nah, dari sini ini preparasi sampel padat tapi untuk yang sangat klasik sekali ya. Nah, untuk yang metode modernnya kita punya metode ITR, FTIR atau attenuated apa ya? Aku lupa. Attenuated apa gitu. Itu. Nah, metode ini tidak perlu preparasi. Jadi karena nggak perlu preparasi, akhirnya nanti bisa langsung gitu, menghemat waktu juga jelasnya. Nah, itu tentang preparasi sampel yang diduga glifosat. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui bahwa sampel itu benar-benar glifosat gitu. Nah, itu adalah analisis kualitatif glifosat. Nah, analisis kualitatif glifosat. Kandungan glifosat dalam suatu sampel kita lihat apakah memang benar-benar ada si ini gitu. Nah, analisis kualitatif glifosat ini kalau berdasarkan soal digunakan pada FTIR, di mana FTIR memanfaatkan infrared wave ya. Infrared wave atau gelombang infrared untuk mendapatkan sampelnya gitu. Untuk mendapatkan data pembacaannya gitu. Nah, analisis kualitatif glifosat dapat dilakukan di FTIR. FTIR akan menghasilkan yang namanya spektrogram ya. Spektrogram yang berisi wave number. Wave number ini seperlambda dan juga berisi transmittance. Nah, berisi transmitansi. Itu. Nah, dari spektrogram ini apa yang bisa kita lakukan? Dari spektrogram ini kita bisa mengecek dan membandingkan membandingkan dengan data yang ada. Nah, membandingkan dengan data yang ada. Itu kalau datanya ada. Nah, kasusnya di atas kan kita lihat tadi. Dia nggak ada pada database FTIR. Maka kalau misalkan tidak ada gimana? Nah, kalau tak ada, maka kita scanning dengan senyawa yang mirip glifosat. Ya. Jadi kalau misalkan nggak ada data spektrogramnya, ya kita scanning dengan senyawa yang mirip glifosat. Glifosat senyawanya seperti ini, maka kita gunakan senyawa yang mirip dengan glifosat gitu. Nah, kalau misalkan ada, berarti kita cek. Nah, kita cek. Yang dicek apa saja? Yang dicek pertama, pada wave number 3200 sampai 3400 cm min 1 ya. Nah, di sini kalau misalkan ada apa ya namanya istilahnya ya? Ada gejala gelombang lah misalnya. Gelombang grafik seperti ini. Jadi kalau pada rentang sekian ada seperti ini awur-awurannya ya. Pokoknya kurang lebih bentuknya itu seperti jenggot gitu loh. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini berarti ada indikasi dia itu OH asam karboksilat. Nah, OH asam karboksilat. Itu. Karena dia punya asam karboksilat kan ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan ada cekungan di daerah sini, itu selain dia ada asam karboksilat, berarti dia juga indikasi ada hidroksi. Ya. Hidroksi ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu.
Lalu nanti pada rentang 1600 sampai 1700 cm min 1 pada wave number sekian nanti juga akan ditemukan apa ini namanya? Sebuah cekungan juga gitu. Sebuah cekungan ya kurang lebih kayak gini ya. Ini pertanda adanya apa? Adanya C karbonil. Nah, C karbonil ini adalah gugus karbonilnya ini. Si ini. Gitu. Ini cara analisisnya pakai FTIR. Gitu. Nah, lalu untuk analisis yang bagian aminanya bagaimana? Kalau amina nanti juga ada apa ini namanya? Ada gejala cekungan ya, gejala cekungan gelombang pada 3200 sampai 3400 di sini juga ada gitu. Yang kebetulan di sini amina sekunder ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah analisis untuk menemukan senyawa atau menduga senyawa yang diduga itu adalah FTIR gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3B. Stationary phase yang berada dalam kolom GC sangat berperan pada proses pemisahan komponen dalam sampel. Penggunaan kolom yang baru untuk analisis membutuhkan proses conditioning. Nah, apa itu conditioning? Apa yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk proses conditioning? Nah, conditioning. Conditioning pada kolom GC itu adalah langkah-langkah kalau misalkan kita punya kolom yang baru atau kolom yang mungkin sudah lama tidak dipakai gitu ya. Nah, jadi conditioning itu adalah pengaliran gas karier ya. Pengaliran gas karier pada apa ini namanya? Kolom dengan suhu yang apa ya? Dengan suhu yang berubah ya. Berubah ini ditingkatkan gitu dengan suhu yang berubah dan apa ini namanya? Flow rate-nya juga dan flow rate juga berubah. Yang berguna untuk apa? Yang berguna untuk membersihkan apa ini namanya? Membersihkan residu pada kolom. Nah, membersihkan residu pada kolom gitu. Residu pada kolom ini seberbahaya apa sih? Residu pada kolom ini berbahaya kalau dibiarkan lama-lama karena nanti akan menurunkan lifetime-nya si kolom. Jadi kolom itu punya lifetime. Ya, kolom itu punya lifetime. Nah, jadi conditioning itu seperti itu. Nah, apa yang mempengaruhi conditioning? Pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya ya jelas yang mempengaruhi yang pertama adalah flow rate ya. Kalau flow rate-nya makin kecil ya conditioning-nya lama gitu. Tapi kalau misalkan flow rate-nya makin cepat, conditioning bisa makin apa itu namanya? Makin singkat. Nah, makin singkat. Itu ya. Terus apa ini namanya? Ini juga dimensinya kolom ya. Dimensi kolom. Ya jelas nanti kalau misalkan makin panjang kolomnya atau makin lebar gitu ya. Nah, makin panjang conditioning-nya juga makin ini beda server. Conditioning makin lama. Nah, conditioning-nya makin lama. Gitu. Terus tapi conditioning juga boleh lama-lama juga gitu. Karena kalau misalkan kelamaan ya nanti malah bahaya juga gitu. Nah,
Itu. Jadi yang pengaruh intinya itu di dimensi kolom, flow rate, sama yang jelas residu ini tadi gitu. Kadar residu pada kolom juga. Kalau residunya makin banyak ya conditioningnya makin lama karena makin banyak ininya. Gitu. Itu yang berkaitan dengan conditioning pada GC ya. Jadi aku ulangi lagi bahwa conditioning itu adalah pengaliran gas karier pada kolom dengan suhu yang berubah, flow rate-nya juga berubah, yang berguna untuk membersihkan residu pada kolom. Residu pada kolom itu berbahaya karena menurunkan lifetime si kolom. Itu pengaruhnya ya ini pengaruhnya. Kalau dia makin cepat ya conditioning makin singkat gitu. Kalau dimensi kolomnya makin panjang, di conditioningnya makin lama. Dan kadar residu pada kolom. Itu untuk nomor 3B. Kemudian kita lanjut pada nomor 3C ya. Nah, pada nomor 3C di sini kita punya campuran terdiri atas beberapa komponen dipisahkan menggunakan gas kromatografi dengan kolom berisi polar stationary phase. Ini adalah point that we need to highlight. Polar stationary phase. Sampel terdiri atas 8 komponen yaitu metanol, pentanol, pentana, propanol, butanol, heptana, oktana, dan heksana. Perkirakan urutan keluarnya masing-masing komponen dari kolom, urutkan dari yang retention time terkecil. Nah, kita lihat di sana tadi ada kata stationary polar. Nah, artinya apa? Kalau misalkan stationary phase-nya polar, ya, berarti senyawa dengan komponen polar, ya, senyawa dengan komponen polar akan tertarik ke stationary itu. Ya, karena memang interaksinya ya, polar sama polar nanti bakalan apa ya, terikat lah gitu. Like dissolve like. Ah, akibatnya apa kalau misalkan komponen polar akan tertarik ke stationary-nya? Akibatnya adalah retention time senyawa polar makin besar. Karena interaksinya dia dengan stationary phase itu kuat. Karena stationary phase-nya juga kebetulan polar. Nah, gitu. Nah, lalu apa? Bagaimana cara kita memperkirakan itu? Setelah ini kita lihat dari stationary ya. Ini berarti hubungannya dengan kepolaran. Kita juga bisa lihat dari berat molekulnya ya. Berat molekul. Kalau misalkan dia berat molekulnya lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi berarti titik-titiknya juga lebih tinggi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau senyawa yang molekul-molekul besar seperti itu dia akan lebih apa ini namanya? Lebih lambat gitu ya. Yang berarti nanti retention time-nya makin besar. Nah, retention time makin besar. Nah, kita punya senyawanya apa saja di sini? Ada 8 komponen tadi ya. Ada 8 komponen, metanol, pentanol, propanol, butanol, pentana, heptana, oktana, dan heksana. Nah, di sini aku mau memisahkan sesuai gugusnya ya. Ada alkohol, ada alkana. Kalau alkohol di sini ada apa aja? Ada metanol, ada propanol, ada butanol, dan juga ada pentanol ya. Kemudian untuk alkana ada pentana. Ya pentana ya. Ada pentana, ada oh ya, pentana, heksana, heptana, dan oktana. Nah, ini kita bisa lihat alkohol itu kan lebih polar ya, karena dia punya ikatan hidrogen. Apa bukan hidrogen, hidroksida, sorry. Dia berikatan dengan gugus hidroksida yang menyebabkan dia lebih polar. Sedangkan alkana bersifat non-polar. Maka kalau kita kaitkan kepolaran dengan retention time, ya
retention time, maka kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa retention time-nya alkohol itu lebih besar daripada alkana karena alkoholnya akan interaksi dengan dengan stationary phase-nya. Nah, dengan stationary phase nanti alkoholnya akan lebih terikat ke sana sehingga retention time-nya lebih besar. Nah, berarti kalau misalkan kita bandingkan berat molekul ya pada kasus alkana itu dengan retention time terbesar ya dari yang terbesar itu berarti nanti yang paling besar di antara alkana itu yaitu oktana. Oktana retention time-nya lebih besar dari heptana ya. Heptana lebih besar dari heksana. Dan heksana lebih besar dari pentana. Nah, kemudian bagaimana jika alkohol pada gugus alkohol, senyawa alkohol. Nah, kalau pada alkohol berarti interaksinya yang lebih kuat yang mana? Ya sebenarnya interaksinya sama aja sih interaksinya. Kita lihat pada berat molekulnya ya. Yang jelas berat molekul metanol itu yang paling kecil ya. Dan yang paling besar pentanol sehingga pentanol memiliki retention time yang lebih besar. Pentanol lebih besar dari butanol. Butanol lebih besar dari propanol. Dan propanol lebih besar dari metanol. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat gitu. Alkohol lebih besar dari alkana kayak gitu, alkohol kayak gitu. Nah, berarti kita bisa mengurutkan ya, urutan time retention dari terkecil ya, terkecil. Jadi kita bisa mulai dari pentana. Pentana, kemudian berlanjut ke heksana, berlanjut ke heptana, berlanjut ke oktana. Setelah oktana, senyawa-senyawa alkohol, metanol, propanol, butanol, dan pentanol. Jadi seperti ini ya. Nah, ini urutan time retention dari yang terkecil. Pokoknya kita lihat aja stationary phase-nya kayak gimana. Kalau stationary phase-nya itu non-polar, ya nanti alkananya bakal ketinggalan gitu. Jadi retention time-nya lebih besar yang alkana. Tapi kalau misalkan stationary phase-nya itu adalah polar, berarti yang polar yaitu yang alkohol, itu memiliki time retention lebih besar daripada alkana. Gitu. Nah, seperti itu ya. Itu untuk jawaban nomor 3C. Barangkali ada koreksi terkait terkait jawaban ini, monggo bisa kita diskusikan sama-sama lah gitu. Biar ketemu jawaban yang benar.